Coba ya, kalau tuh anak dapat lakinya yang cakep, bersih gitu ya, enak dilihat, nggak bau pengus gitu ya, mungkin gue akan terima dengan baik. Bibit bebek bobotnya bagus, dari keluarga yang oke. Karena walaupun menurut kalian katanya, ini kita nih tukang olahraga, tapi keluarga gue tuh berpendidikan semua guys. Semua ada S1, S2, ada yang profesor, cuman gue aja nggak ada S-nya. Lo yang masih ngerasa kenapa sih emaknya Loli tuh jahat banget sama tukang semir. Jangankan emaknya Loli, gue aja benci banget sama tukang semir. Dengerin ya, dia aja masih bisa selingkuh loh. Pada saat si Loli tuh lagi dijemput sama emaknya, dia masih bisa selingkuh anjing. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Dengerin, yang sayangku dua itu bukan Loli. Loli nggak mungkin bisa sambil WA-an lagi video call kayak gitu tiba-tiba WA aku mau, nggak mungkin. Itu jelas dia masukin kontak selingkuhan itu di kontaknya Loli. Di satu kontak tuh 2 nomor, dinamain lah sayangku 2. Karena emang bener pas dia lagi video callan sama Loli tuh nama kontaknya Loli tuh sayangku 2. Tapi nggak mungkin juga si Loli sambil cecetan, nggak bisa. Makanya kenapa dia berani kan pas ditanya sama wartawan dia berani nunjukin, karena dia masukin kontak selingkuhannya tuh di kontaknya Loli. Makanya pas dia buka WA Loli ya keluarin nama sayangku 2. Lo bayangin siapa orang tua yang nggak benci anak lo digituin? Hamidun, aborsi, diporotin, dipukulin, diselingkuin. Siapa yang nggak benci sekarang? Itu orang bener-bener nggak ada hati sama sekali. Makanya lu jangan percaya deh kalau misalkan dia bilang di pers gitu ya, di wartawan gitu, I love you. Aduh itu bohong, itu sandiwara. Itu dia bikin pers, itu dia kerja sama pengacara. Itu bukan gara-gara mau nyelamatin Loli, nyelamatin diri sendiri. Dia takut dia di penjara, tau nggak? Lihat menggunakannya siapa? Ini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini videonya saya strip ya, yang dimana karena masih banyak masyarakat Indonesia meminta saya untuk memberikan edukasi dan pandangan hukum berkaitan dengan saudara Fadel dengan tim advokatnya ataupun pengacaranya setelah preskon di depan hadapan para media. Nah, kalau saran saya Fadel, kamu sampaikan kepada pengacara kamu sampaikan kepada lawyermu bahwasanya apa yang terjadi dan strategi apa yang harus dilakukan, karena perlu diingat yang namanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini, Undang-Undang Anak, itu berat sekali dan tidak mungkin lolos kalau orang tua daripada anak di bawah umur itu tidak merestui dan itu pun tidak mengikhlaskan, dan termasuk daripada si anak tersebut tidak mau untuk berdamai dan tidak mau istilahnya untuk ikut apa kata kamunya lagi. Nah, memang ada juga video yang beredar bahwasanya tim lawyer saudara Fadel ini ada indikasi karena dari artis senior inisial AA menyarankan, menganjurkan untuk mereka dinikahkan. Nah, jadi ingin saya katakan di sini kepada masyarakat Indonesia bahwasanya ini adalah satu strategi, salah satu strategi daripada lawyer ini untuk menggugurkan semua pasal-pasal yang dimasukkan karena berdasarkan suka sama suka dan mau tanggung jawab. Nah, akan tetapi di sini saya ingin sampaikan kepada saudara Fadel dan semuanya bahwasanya kalau yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak mudah, dan fokuslah, nanti itu akan banyak sekali pertanyaan kamu dikuliti waktu pas saat melakukan perbuatan yang tidak baik kepada anak di bawah umur, dari mulai pertemuan, dari mulai melakukan, dari mulai cara gayanya seperti apa, ini akan dikuliti di persidangan nanti. Jadi saya sampaikan di sini ini jangan hanya sekedar ketawa-ketawa, tapi nanti itu pas saat sudah di ranah persidangan akan dikuliti semuanya apa yang sudah kamu lakukan, dimulai dari awal kamu melakukannya ya. Fadel Bejide sangat yakin Nikita Mirzani akan menerimanya menjadi menantu dan pasangan untuk anak sulungnya, Laura Meizani. Fadel Bejide berjanji akan membuktikan bahwa dirinya merupakan laki-laki yang baik dan bisa sukses, tidak seperti anggapan sang calon mertua selama ini. Gue bakal nunjukin kalau gue ini orang benar dan gue bakal nunjukin kesuksesan gue nanti di depan dia, imbuhnya dengan suara tegas. Mendengar pengakuan Fadel Bejide yang tetap ingin menjadi menantu dari Nikita Mirzani, diejek oleh warganet. Dan di lain sisi, Nikita Mirzani sudah pernah mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menerima Fadel sebagai menantunya.
atau suami dari anaknya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Tentu saya berharap Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan KPAI. Ini sebenarnya Mr. Potato paham hukum apa kagak sih sebenarnya? Karena semakin dia banyak ngomong, malah makin banyak blundernya dibanding benernya. Ih, aneh. Ini belajar hukumnya di mana sebenarnya? Ada-ada aja nih orang. Justru apa yang dilakukan oleh NM sebagai ibu kepada L yang tentunya didampingi oleh pihak-pihak terkait itu sudah benar, tidak melanggar aturan. Justru apabila NM tidak melakukannya, itu malah melanggar hukum karena bisa dianggap melalaikan tugasnya sebagai orang tua. Ya. Maka apabila apa yang dilakukan oleh NM terhadap L yang notabene anaknya dan tentunya didampingi oleh pihak-pihak terkait malah dianggap melakukan kriminalisasi atau pelanggaran hukum dan lain sebagainya oleh Mr. Potato, malah lucu. Apa yang dilanggar? Apa yang dikriminalisasi? Karena rasanya apa yang dilakukan oleh NM sudah tepat, apalagi didampingi pihak-pihak terkait. Justru apabila tidak melakukannya, malah melanggar hukum karena dianggap melalaikan tugas sebagai orang tua. Ya, maka apabila Mr. Potato memang tidak paham terkait apa yang terjadi, kalaupun mengetahui hanya mengerti kulit luarnya saja, maka lebih baik diam. Karena apabila tidak memahaminya namun terlalu banyak berbicara, malah pada akhirnya mempermalukan diri sendiri. Kalaupun ingin ada kontribusi terkait apa yang terjadi, bantulah mendamaikan, mencairkan suasana, bukan mempersulit keadaan, bukan memperumit kondisi yang ada. Namun apabila ingin mencari hal yang baik, lebih baik diam, itu jauh lebih baik. Di sisi lain, Nikita Mirzani telah resmi melaporkan Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan. Fadel adalah kekasih dari putri Nikita Mirzani, Laura Mirzani alias Loli. Loli belakangan ini dituding hamil. Isu hamil itu pun muncul usai foto Loli hasil tes pack tersebar di media sosial. Selain itu, Loli juga dituding melakukan aborsi. Bahkan sang bunda Nikita Mirzani pun sudah melaporkan pacar Loli, Fadel Bajideh, ke polisi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Otak kalian tuh di mana? Emang kalian pikir kalau tes pack itu garis 2 itu karena apa? Assalamualaikum Loli, sebelumnya aku ingin mendoakan semoga Loli segera berbaikan sama Mama Nikita Mirzani dan semoga semua masalah cepat berlalu. Loli, aku ingin sedikit membahas tentang pernyataan Loli mengatakan bahwa tes pack hasil positif 2 itu belum tentu hamil. Orang yang melakukan tes pack itu belum tentu untuk membuktikan kehamilan. Dan Loli juga mengatakan bahwa Loli sedang diberi terapi hormonal, makanya Loli melakukan tes pack. Loli sayang, Loli cintaku, tes pack itu sudah didesain untuk mendeteksi namanya hormon HCG. Dan hormon HCG itu hanya muncul pada saat orang mengalami proses kehamilan. Ya, hormon HCG itu adalah human chorionic gonadotropin yang mana dihasilkan oleh sel-sel plasenta yang muncul saat proses kehamilan, dan itu sangat meningkat signifikan pada usia trimester pertama 4-8 minggu biasanya gitu ya. Terus apa sih fungsi hormon HCG itu pada ibu hamil? Nah, nanti hormon HCG itu juga yang akan mendorong hormon estrogen dan progesteron untuk mempertebal atau menjaga dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan. Bahasa mudahnya begitu ya. Jadi bisa nggak sih hormon-hormon lain terbaca pada saat tes pack? Ya nggak bisa, karena kan didesain hanya untuk HCG aja. Jadi kalau Loli bilang kenapa hasil positif gara-gara terapi hormonal dari dokter lain, itu kayaknya nggak mungkin Loli gitu ya. Karena selama yang aku pelajari dunia kedokteran, memang tes pack itu hanya untuk membaca hasil tes pack yang ditujukan untuk hormonal HCG, hormon HCG gitu ya. Jadi Loli sudahi semuanya, segera berbaikan sama mamanya. Semoga pintu rezeki Loli semakin terbuka setelah berbaikan sama mama. Terakhir, pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, angkat bicara terkait klarifikasi yang disampaikan Fadel Bajideh dan kuasa hukumnya.
Rasman Arif Nasution terkait dugaan pemaksa Loli melakukan hubungan badan dan menyuruh melakukan aborsi. Fahmid Bahmid mengatakan bahwa Fadel ataupun kuasa hukumnya seharusnya tidak perlu membuang energi apabila memang tidak benar melakukan hal tersebut. Dia menyatakan bukti-bukti yang didapatkannya sangat banyak untuk meminta pertanggungjawaban Fadel Bajideh secara hukum. Dan menurut Fahmi, Nikita Mirzani berhasil mengumpulkan bukti petunjuk yang sangat luar biasa. Selain itu, saksi-saksinya juga sangat kuat untuk membuktikan kesalahan Fadel Bajideh. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segunan TV, pamit, sampai jumpa.